generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas bergerak
Disiplin masuk. Ya. Setuju apa tidak? Ya, disepakati atau tidak, Kak? Ya, disiplin masuk kelas. Ini ada jawabannya banyak lagi. Saling tolong menolong. Setuju apa tidak? Disepakati ya? Suara terbanyak lagi berkata sopan. Siapa tadi? Jawabanku? Ya, berkata sopan. Disepakati betul? Disepakati? Kalian harus janji ya kalau di kelas harus berkata sopan. Lanjut. Menjaga kebersihan pintar. Kalau kelasnya kotor harus diapakan, Kak? Iya, segera dibersihkan. Ada sampah langsung diambil dibuang di mana? Tempat sampah. Masih ada lagi. Saling tolong menolong sudah. Saling apalagi? Iya, kita harus saling apa, Kak? Setuju apa tidak kalau ditandai saling menghormati? Setuju. Sama teman itu harus saling menghormati. Tidak boleh apa, Cak? Tidak boleh apa, harus saling menghormati. Mungkin ada tambahan lagi kesepakatan kelas ini? Sudah? Sudah disepakati ini? 1 sampai 5 yang dibaca 1. Saling menghormati antara teman, antara guru di kelas. Disepakati nggih? Dilaksanakan di kelas nggih? Nanti Bu Nana buat seperti poster supaya dibaca di kelas biar kalian tahu, oh saya harus seperti ini di kelas. Oke? Nah, sekarang kita mulai pelajaran nggih. Pelajaran hari ini apa pelajarannya? Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kedatangannya pada acara diskriminasi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Bangre, Bapak Nuri Suami. Yang terhormat Bapak Ibu rekan karyawan guru SDN 3 Bangre dan dari guru BK Pertiwi. Kegiatan hari ini kita akan awali dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Perkenalkan, saya Bu Ayu sebagai moderator pada kegiatan diskriminasi budaya positif
disampaikan oleh Ibu Sri Kusrina dari Guru SDN 3 Bangkle sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Acara yang pertama, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Bangkle, Bapak Yunus Suwandi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta para anak didik dan Bangkle, pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan dari calon guru penggerak calon guru penggerak dari angkatan 9 yang mana pada siang hari ini akan mengadakan kegiatan diseminasi yang memiliki judul budaya positif, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dari kami kepala sekolah mengharap betul dan mendorong Bapak Ibu guru yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak ini yang nanti pada imbasnya adalah untuk kemajuan SD kita sendiri, yang mana judul yang diambil dari budaya positif ini diharapkan nanti sebagai calon guru penggerak untuk menggerakkan minimal dirinya sendiri, sekolah maupun sekolah-sekolah imbas, sehingga nanti dampak dari kegiatan guru penggerak ini akan terlihat di sekolah kita, sehingga menjadi sekolah yang lebih maju dari hari-hari yang kemarin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Harapan dari kami semoga kegiatan siang hari ini lancar dan nanti Bapak Ibu guru tolong untuk memperhatikan materi yang disampaikan, dan kemungkinan nanti ada tindak lanjut yang dilaksanakan di sekolah maupun di kelas masing-masing, monggo masih diperhatikan. Demikian dari saya dari Abdul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pemaparan materi diseminasi budaya positif dengan judul menumbuhkan budaya positif di sekolah oleh Ibu Sri Kusrina, Guru SDN 3 Bangkle, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Bangkle, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Bangkle yang mau meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Untuk tugas saya yaitu menyampaikan ke sekolah. Tujuan dari diseminasi yaitu merupakan tugas sebagai guru penggerak untuk menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Saya sedikit ingin berbagi ilmu tentang budaya positif yang saya terima dari pengalaman selama pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk mengetahui atau melaksanakan budaya positif terutama di sekolah kita. Secara tidak langsung ya Bapak Ibu, sekolah kita itu sudah melakukan budaya positif. Salah satu contohnya, setiap pagi itu kita sudah melaksanakan Asmaul Husna, terus sholawat Nariyah dibacakan bersama-sama,
ada kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Itu juga termasuk budaya positif di sekolah kita. Tujuan pendidikan dalam konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun, semuanya itu kita harus lakukan mengikuti anak, berpihak, pembelajaran yang harus berpihak pada anak. Modul budaya positif yang kita akan paparkan hari ini yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Disiplin positif. Apa arti dari disiplin positif? Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu disiplin positif. Yeah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar dan berasal dari akar kata yang sama dengan disipel, pengikut atau murid. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin. Self-disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Itu cetakan dari 2013 halaman 407. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya apa?
ancaman maupun hukuman. Jadi tanpa merasa sogokan ancaman atau hukuman. Disiplin positif teori kontrol atau pilihan dari William Glasgow yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu tujuannya teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau anak itu diberi menghindari hukuman atau dapat imbalan supaya apa? Supaya tidak dihukum. Untuk menghargai diri sendiri, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Yaitu nanti dikerucutkan lagi menjadi segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 1. Bertahan hidup, 2. Penguasaan, 3. Kasih sayang dan rasa diterima, 4. Kesenangan, 5. Kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia tadi ya Bapak Ibu. Ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh kasus, ini ada salah satu contoh kasus. Ibu Ina, guru di kelas 2 sedang bingung karena mendapat keluhan dari beberapa murid tentang sikap Aska. Aska itu dia selalu meminta makanan kepada temannya pada jam istirahat. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali dan melakukan dengan paksa. Jika Anda di situasi seperti ini, apa yang akan dilakukan? Akan Anda lakukan? Di sini dalam penerapan disiplin pada kasus itu, disiplin positif, tentunya itu Ibu Ina harus tahu kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh Aska, yaitu tadi bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup apa? Karena Aska lapar. Aska lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, jadi dia meminta temannya. Terus bisa juga kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya dia minta diperhatikan temannya. Jadi teman menjadi perhatian karena mungkin tidak diberi bekal, dia minta perhatian temannya. Terus kebebasan, dia merasa bosan karena bekal yang sama yang dibawakan orang tuanya. Oleh sebab itu dia meminta temannya. Selanjutnya kesenangan, dia hanya iseng saja meminta temannya. Dia merasa senang melihat temannya itu digoda dipaksa meminta makanan teman. Selanjutnya kekuasaan, dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan selalu menurutinya. Jadi kalau dia dipaksa, temannya takut, dituruti, setiap itu terus dia merasa puas untuk kekuasaan. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu motivasi perilaku, di mana yang tidak ingin melihat muridnya berperilaku disiplin, yaitu memberikan hukuman menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan murid. Padahal bisa saja hukuman itu membuat murid merasakan sakit dan berdampak jangka panjang. Jadi hukuman kepada anak itu malah mengakibatkan itu anak seperti trauma Bapak Ibu.
di kemudian hari itu diingat-ingat terus, oh ya saya dulu diapakan sama bu ini itu sampai dewasa pun itu diingat. Jadi hukuman itu merupakan sakit dan berdampak pada jangka panjang. Motivasi perilaku manusia yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kalau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, biasanya murid melakukan disiplin diri itu karena takut. Aku kalau tidak dihukum, aku misalnya seperti takut dengan motivasi perilaku manusia. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan disiplin karena ingin menginginkan imbalan, dipuji, mendapat penghargaan itu tujuannya seperti itu, mendapatkan imbalan, menginginkan imbalan. Motivasi salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu 1, hukuman. Hukuman itu contohnya apa? Menyakiti, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid jadinya murid menyembunyikan kesalahannya karena takut. Murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Selanjutnya yaitu dengan memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Ini contoh konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu dengan konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi sering diingatkan di Bapak Ibu. Stimulus respon, murid menghormati peraturan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang berikutnya, konsep berikutnya identitas sukses yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol yaitu dirinya yang memegang kontrol sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu, ini ada azan, kita istirahat sejenak karena ada azan. Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi.
Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya, guru itu memberikan hukuman. Guru memberikan hukum yaitu dengan cara menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Berarti itu termasuk hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya. Guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Jadi dari ketiga ini itu yang paling sesuai itu yang mana Bapak Ibu? Yang hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yang restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas dulu, membantu siswa menyelesaikan masalah, dan guru terbuka menghormati siswanya dan orang lain. Jadi kita itu kadang tidak sadar ya Bapak Ibu guru. Misalnya kita itu ada anak membuat kesalahan apa itu tidak sadar, disuruh ini, kadang itu kita secara tidak langsung itu menghukum anak. Dia apa betul? Mengenal 5 posisi kontrol. Dian Goosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol. Dr. William Glaser dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yaitu kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Monitoring atau pemantau, 5. Manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu dengan kasus siswa terlambat ke sekolah dan langsung menyelonong masuk ke dalam kelas saat berdoa. Nah, dengan contoh penghukum, misalnya guru langsung tanya, kamu selalu saja terlambat, seperti marah gitu. Kalau penghukum, kamu selalu saja terlambat, pasti terakhir datangnya. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, misalnya guru menanyakan, Bu, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu pembuat merasa bersalah. Yaitu sebagai teman misalnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Sana duduk, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, biasanya bu guru mengucapkan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Kalau sebagai manajer, biasanya guru, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik itu yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Ya. Ini misalnya contoh posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan
Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kalau sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya, kalau sebagai monitor atau pemantau, yaitu pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dalam posisi manajer, posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu, yaitu ada murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yeni menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan Ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Murid-murid kelas 1 pun langsung dapat duduk tenang. Ibu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa, nggih? Posisi apa, Bapak Ibu? Apa? Manajer, pemantau, apa lagi? Oke, langsung. Ya, jawabannya adalah pemantau. Lanjutnya ada kasus 2. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya, dia memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun diam mengusuk. Ibu Dani sedang menjelaskan proses disiplin dengan kontrol posisi apa, Bapak Ibu? Coba dilihat jawabannya. Oke, lalu sekali Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah Fajar. Lanjut. Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari
secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok keyakinan kelas? Dan di sini dibahas mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Ini contoh awalnya ya Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M pada waktu pandemi kemarin ya, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu mempersilahkan warga sekolah atau semua murid untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, kalau itu di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar atau poster agar semua siswa dapat melihat hasil surat pendapat. Yang selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi kata positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Tinjau kembali daftar surat pendapat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi nanti besok Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ya. Ini bentuk keyakinan kelas yang saya buat dulu kemarin dengan anak-anak kelas 1. Meskipun kelas 1 dia juga bisa bersurat pendapat, ingin menyampaikan apa yang diinginkan di kelasnya supaya nyaman, aman, belajarnya itu enak, itu sudah bisa kemarin. Ini videonya tidak usah saya putarkan ya. Nah, ini bentuk keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan, yaitu saling tolong-menolong, disiplin tepat waktu masuk kelas, saling menghormati dan menjaga kebersihan. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Biasanya kenapa kamu melakukan seperti ini? Apa alasannya? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua itu memiliki motivasi internal. Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu itu menurut dosen. Ciri-ciri restitusi yaitu 1. Bukan menebus kesalahan, memperbaiki hukuman. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Kemarin saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas di sekolah kemarin. Tidak usah ditayangkan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, setelah kita melakukan restitusi, yaitu menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi dalam pembelajaran itu hendaknya itu dihilangkan hukuman atau ancaman. Jadi anak itu tidak merasa takut. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian, yaitu profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri yang merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, ini sudah pemaparannya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi saya untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh Ibu Sri Kusrinya. Kegiatan selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan tanya jawab dengan rekan guru. Monggo yang ada tanggapan ataupun pertanyaan bisa langsung disampaikan. Monggo Pak Arif. Terima kasih Ayu. Jadi kegiatan ini mungkin positif ya bagi kita semua, karena ini bagi saya pribadi mungkin sesuatu yang baru juga, meskipun sebenarnya sudah kita lakukan, tapi mungkin ada beberapa hal yang memang termasuk hukuman. Jadi perbedaan antara hukuman terus tadi restitusi dan sebagainya itu ternyata ada perbedaan dalam triknya. Mungkin yang selama ini kita lakukan masih ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari Kiai Dewantara tadi. Jadi mungkin setelah kegiatan ini dari masing-masing kita bisa memperbaiki budaya positif yang kita lakukan dan bisa memulai dari pribadi dari Bapak Ibu guru sendiri. Saya kira itu sudah dari pemaparan dan sebagainya saya kira sudah cukup bagus dan bisa diterima dengan baik. Terima kasih.
ada yang lain, Bapak Ibu yang lain yang memberikan tambahan saran ataupun masukan. Monggo Pak Tulus. Terima kasih dari narasumber sebagai calon guru penggerak Kurkusina yang sementara di SD Bangre. Dengan program ini saya bangga sekali karena dari segi kemampuan guru mungkin saya merasakan bahwa hal-hal yang mungkin akan dilaksanakan itu sebagai dampak betul-betul positif. Dari mana hal yang disampaikan pada disiplin budaya disiplin maupun positif yang akan dilaksanakan ini semoga dari harapan kami mengimbas pada Bapak Ibu guru kelas khususnya, dan nanti kita buatkan suatu aturan atau mungkin aturan akademik yang mana memacu bahwa selama ini yang kita laksanakan dalam menangani kasus pada anak itu ternyata masih belum sesuai apa yang disampaikan Pak Ali tadi, berbeda dengan teori-teori yang disampaikan oleh pakar kita Bapak Biasa Dinogoro. Dari pemaparan hari ini, hasil dari calon guru penggerak, dan nanti bisa dijelaskan kepada Bapak guru yang lain, dan nanti bisa diterapkan di kelas-kelas masing-masing sehingga nanti adalah perubahan paradigma cara kita untuk mengajar maupun mendisiplinkan anak, terutama dalam memberikan teguran, dalam memberikan hukuman. Jadi sehingga tidak akan menyinggung perasaan anak dan tidak membuat kenyaman pada anak. Sehingga apa yang disampaikan kemungkinan nanti cara mengajar kita, cara memberikan kita motivasi pada anak nanti akan mengarah ke tujuan pendidikan yang sebenarnya. Demikian yang disampaikan untuk tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak Ibu atas tambahannya. Jadi yang saya simpulkan akhirnya bahwa diseminasi budaya positif yang dilakukan Bu Sri Kusrina hari ini semoga kedepannya membawa perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita, terutama khususnya di SDN 3 Bangre, dan kemudian bisa menularkan budaya positif itu tidak hanya di lingkungan sekolah kita, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Nah, sudah sampai di penghujung acara. Kita terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya sebagai moderator, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Lulus Wandi selaku Kepala Sekolah SD 3 Bangre akan memberikan sedikit testimoni untuk disimulasi dari CPG kemarin, bahwa untuk materi yang ditayangkan saya kira cukup bagus dan betul-betul akan menjadi distributor bagi khususnya CPG dan umumnya pada guru-guru yang lain. Harapan kami dari sekolah semoga dari program CPG ini dapat dilanjut dan dapat dikembangkan dan untuk menggerakkan semua aspek dari baik itu tenaga pendidikan maupun pendidik yang ada di SDN 3 Bangre. Semua yang dilaksanakan nanti akan bisa mendampak hal yang baru dan untuk peningkatan khususnya di SDN 3 Bangre. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sandra Sartika, guru SDN 3 Bangre.
Di sini saya akan memberikan testimoni kepada calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Sri Kusrina. Yang pertama, untuk terkait dengan diseminasi budaya positif yang dilakukan Bu Sri Kusrina kemarin sangat menambah wawasan kami sebagai rekan guru, bagaimana cara melakukan disiplin positif di kelas, kemudian bagaimana memberikan restitusi, terus bedanya antara konsekuensi dan restitusi yang selama ini kami memang belum tahu, dan ini baru pertama kalinya kami memahami bedanya konsekuensi dan restitusi, sehingga kedepannya nanti kami sebagai rekan guru yang lain akan bisa menerapkan hal tersebut di kelas masing-masing. Nah, terima kasih kepada Bu Sri Kusrina yang sudah memberikan diseminasi budaya positif kepada rekan guru semua. Tetap semangat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.